Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Harapan saya Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam keadaan sehat. Namun apabila ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Apabila ada yang sedang bersedih, kiranya Tuhan yang menghiburkan. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 kembali kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16. Demikian dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seandainya kepada kita ditanyakan, hidup yang bagaimana yang Bapak Ibu dan saudara-saudara inginkan? Hidup yang bagaimana yang Bapak Ibu dan saudara-saudara harapkan? Pastilah semua kita akan berkata hidup yang jauh dari masalah. Betul? Betul sekali. Hidup yang aman-aman saja, tenang-tenang saja, indah-indah saja. Itulah harapan kita. Salah nggak kalau kita berharap seperti itu? Nggak salah. Yang aneh justru kalau ada orang yang berharap hidupnya menjadi kacau. Bener nggak? Tuhan, kalau mereka ingin hidupnya aman-aman saja, jauh dari masalah, bikinlah hidupku penuh dengan masalah. Ada ndak orang yang seperti itu? Nggak ada. Kalau ada, berarti itu sudah aneh, ya ndak? Sudah lari ampernya itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua ingin supaya hidup kita jauh dari masalah, jauh dari penderitaan. Tetapi bagaimanakah yang terjadi atau yang kita alami sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah hidup kita jauh dari masalah? Sudahkah hidup kita ini aman-aman saja, jauh dari penderitaan? Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Tidak bisa kita sangkal bahwa kita harus mengalami berbagai masalah. Bahkan ada orang satu masalah belum kelar, udah datang masalah yang lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang terpenting yang harus kita pikirkan adalah bukan seberapa besar persoalan yang kita hadapi, bukan seberapa berat penderitaan yang engkau alami, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi penderitaan yang menimpa hidup kita. Bagaimana kita menghadapi persoalan, masalah, tekanan, ancaman yang datang ke dalam hidup kita. Itu yang paling penting. Sebab saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat kita pungkiri, tidak sedikit orang yang gagal dalam menghadapi masalah yang datang ke dalam hidupnya. Kita harus akui, banyak orang yang stres, akhirnya depresi, dan tak sedikit orang karena persoalan yang menimpa hidupnya akhirnya apa? Memutuskan untuk bunuh diri. Kita mungkin sering menyaksikan di media sosial ataupun di televisi berita bahwa di sana ada orang yang bunuh diri karena persoalan perekonomian dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa ada orang yang gagal dalam menghadapi masalah, penderitaan, tekanan yang datang ke dalam hidupnya? Apakah karena persoalan yang dia hadapi itu begitu berat? Oh tidak. Tidak Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi tidak lain tidak bukan adalah karena kita berpikir bahwa persoalan ini tidak akan berakhir. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, banyak orang yang stres, depresi, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Kenapa? Karena merasa bahwa persoalannya ini tidak akan berakhir.
Sebaliknya, ada orang yang ketika kebahagiaan itu menghampiri hidupnya jadi sombong, jadi tinggi hati. Kenapa? Karena berpikir bahwa sukacita yang datang ke dalam hidupnya itu pun tidak akan berakhir. Ini yang salah. Kita harus ingat bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Benar nggak? Iya, benar. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua itu akan berakhir. Dan itulah yang menjadi kekuatan dalam diri Paulus. Bapak Ibu Saudara-saudara pasti tahu atau pasti pernah membaca bagaimana penderitaan yang dialami oleh Paulus setelah dia dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Iya, Paulus mengalami penderitaan yang hebat. Dia difitnah, ya enggak? Dituduh yang tidak-tidak, bahkan dia ditangkap, dipenjara. Tapi apa dia bilang? Walaupun tanganku terbelenggu, kakiku terbelenggu, tetapi firman Tuhan tidak bisa dibelenggu. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang membuat Paulus tetap bertahan ketika dia menghadapi penderitaan yang hebat? Paulus tidak mundur. Paulus tidak berkata, Tuhan aku mundurlah, aku tidak kuat Tuhan. Paulus tidak berkata seperti itu, bukan? Tapi dia tetap semangat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena Paulus tahu bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini, termasuk penderitaan yang dia alami. Itu sebabnya Paulus berkata, pengharapanku bukanlah di dunia ini, tetapi di sorga yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang bapak yang kaya raya, nama Rajong. Ya, kalau kita lihat tidak ada yang kurang dalam hidupnya. Wah, pokoknya hebatlah, uangnya banyak, hartanya banyak, anaknya semua sudah berhasil. Pada suatu hari ada seorang pria yang penasaran ketika melihat si bapak yang kaya raya ini, Amat Tanamo Rajongon. Lalu karena dia penasaran, dia ingin bertanya, masih ada nggak yang kurang dalam hidup si bapak yang kaya raya ini? Lalu pada suatu hari Minggu selesai ibadah, dia menghampiri si bapak ini. Dia berkata, Pak, boleh nggak saya bertanya? Oh, silakan anak muda. Begini Pak, saya tahu bapak adalah seorang yang kaya raya. Bapak punya uang banyak, punya harta yang banyak, anak-anaknya sudah pada berhasil semua. Tapi saya penasaran Pak, kira-kira masih ada nggak yang kurang dalam hidup Bapak? Tahu nggak Bapak Ibu Saudara-saudara, apa jawaban si bapak yang kaya raya tadi? Dia bilang begini, oh masih ada yang kurang dalam hidupku katanya. Si pria yang bertanya tuh kaget. Dia nggak menyangka orang sekaya raya ini kok masih ada yang kurang, pikirnya. Lalu dia bertanya lagi, kalau begitu apa yang masih kurang dalam hidup Bapak? Si bapak yang kaya raya tadi menjawab, saya butuh 1 buah paku katanya. Wah, semakin tercenganglah si pria yang bertanya tadi. Hanya 1 paku Pak? Iya. Aduh, mungkin berkilo-kilo Bapak bisa beli, berton bisa Bapak beli paku. Ini cuma 1 katanya. Iya. Kenapa Pak katanya. Lalu si bapak kaya raya tadi berkata, iya, saya butuh 1 paku untuk memakukan kebahagiaanku ini, untuk memakukan kekayaanku ini, untuk memakukan uangku ini supaya tidak pergi dari diriku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya apa? Artinya adalah bahwa si bapak yang kaya raya ini pun sadar bahwa kekayaannya itu pun tidak akan kekal. Itu pun akan berakhir. Demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Ini adalah sebuah kesaksian dari Rasul Paulus yang berkata bahwa dia tidak akan tawar hati. Ya, dia tetap semangat walaupun tubuhnya semakin lemah, tetapi semangatnya untuk memberitakan Injil tidak akan pernah pudar. Kenapa? Karena pengharapan Paulus bukanlah yang tidak kekal, tetapi pengharapan Paulus adalah yang kekal, yakni sorga
yang kekal. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari jangan pernah sandarkan hidupmu kepada yang tidak kekal, tetapi mari sandarkan hidupmu kepada yang kekal, yakni Bapa di sorga, kerajaan Allah yang kekal. Itulah yang menjadi semangat kita, itulah pengharapan kita, sehingga apapun yang kita alami sebagai pengikut Kristus, walaupun kita menderita, walaupun kita menghadapi banyak tantangan, ancaman, tekanan sebagai orang Kristen, tetapi kita tetap semangat karena pengharapan kita adalah surga yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini, yang mengingatkan kami agar kami jangan pernah tawar hati, agar kami tetap semangat walaupun kami sebagai pengikut Kristus, kami menghadapi berbagai penderitaan, tantangan, masalah maupun ancaman. Tetapi biarlah kami tetap semangat, karena pengharapan kami hanya kepadamu saja Tuhan. Jangan biarkan kami berpengharapan kepada apa yang tidak kekal, tetapi biarlah kami berpengharapan hanya kepada yang kekal, yakni Engkau Tuhan. Itulah yang dapat kami teladani dari Paulus. Paulus menghadapi berbagai banyak rintangan, penderitaan, ancaman, tekanan, tetapi dia tidak pernah tawar hati. Dia tetap semangat dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab pengharapan Paulus adalah sorga yang kekal. Paulus tidak berpengharapan kepada dunia ini. Paulus tidak berpengharapan kepada apa yang tidak kekal, tetapi Paulus berpengharapan kepada yang kekal. Demikian juga dengan kami ya Bapa. Kiranya Engkaulah yang memberkati kami Tuhan. Dan biarlah firman ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada hari ini Tuhan, kami juga bawakan dalam doa kami seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Engkau berkati Tuhan, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua. Engkau berkati mereka dalam tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga, dalam mereka melakukan segala aktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Engkau memberkati. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang terbaring sakit. Jangan biarkan mereka tawar hati, jangan biarkan mereka putus asa dan bersungut-sungut, tapi biarlah mereka tetap semangat dan berpengharapan hanya kepadamu saja Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk menyembuhkan mereka ya Bapa. Kalau ada yang sedang bersedih, kiranya Engkau yang menghiburkan mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami ini. Berkati juga para pemimpin kami Tuhan, dari tingkat pusat sampai daerah. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, hikmat dan kekuatan, agar dapat memimpin bangsa dan negara kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk setiap kegiatan yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Berkati Tuhan, berikan hikmat, berikan kekuatan, berikan kesehatan kepada kami dalam kami melaksanakan setiap kegiatan kami di sepanjang hari ini. Pimpin dan kuasailah hati, mulut dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami.